Halo, apa kabar? Saatnya Anda menyimak berita Palembang bersama saya, Auriga Agustina. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Mencurigakan, sebuah mobil minibus terbakar di halaman parkir pom bensin di Desa Kepur di Jalan Lintas Sumatera, Kabupaten Muara Enim. Sang sopir malah kabur. Dua begal sadis yang kerap beraksi di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur diringkus polisi. Sengketa meredah Gedung Plaza 16 Ilir Palembang akhirnya dapat digunakan kembali oleh pedagang untuk berjualan. Kita ke informasi pertama, sebuah mobil minibus terbakar di halaman parkir stasiun pengisian bahan bakar umum Desa Kepur di Jalan Lintas Sumatera, Kabupaten Muara Enim. Saat kejadian, sang sopir langsung melarikan diri. Video amatir warga merekam sebuah mobil minibus yang terbakar di halaman parkir stasiun pengisian bahan bakar umum SPBU di Desa Kepur, Kabupaten Muara Enim. Api yang membakar hampir seluruh badan mobil menimbulkan kepulan asap yang membubung tinggi. Beruntung, api tidak menjalar ke pompa stasiun pengisian lantaran jarak yang cukup jauh. Petugas SPBU dibantu petugas pemadam kebakaran segera memadamkan api yang membakar mobil minibus tersebut. Diduga, mobil tersebut menimbun BBM lantaran di dalam mobil ditemukan sejumlah jerigen yang diduga berisi BBM. Saat kejadian, sang sopir malah melarikan diri. Bahwasanya ada mobil yang terbakar, tapi menurut informasi sudah diamankan oleh petugas pom bensin dengan memakai apar. Kemudian berkisar sekitar 5 menit, ada warga yang pakai sepeda motor datang ke kantor dinas kami bahwasanya ada terjadi mobil kebakaran. Sehingga kami dengan anggota kami segera meluncur dengan membawa satu unit mobil pemadam. Kemudian setelah sampai di TKP, apinya sedang membesar, ngepul di mobil Kijang. Kemudian kami terus melaksanakan pemadaman. Penyebab kebakaran, mohon maaf kami belum tahu, sehingga kami mendapatkan laporan itu, ada mobil terbakar di pom bensin. Oh, itu kesulitan sendiri gimana Pak? Apakah sama seperti kebakaran pada umumnya? Sebenarnya kejadian kebakaran boleh dikatakan yang sulit tidak sulitnya ini tergantung artinya bahannya apa. Tapi kelihatan tadi kondisinya sepertinya mobil yang terbakar, namun di dalamnya mungkin ada minyak dan lain sebagainya, kami tidak tahu, sehingga api tersebut yang membakar mobil itu dapat dijinakkan dengan penyemprotan satu unit mobil. Petugas yang tiba di lokasi langsung melakukan olah TKP serta mengambil sampel dari benda yang terbakar untuk diselidiki. Polisi juga sudah memasang garis polisi pada mobil yang terbakar. Aparat kini memburu sang sopir yang kabur. Muhammad Ardiansyah Putra melaporkan dari Muara Enim. 2 dari 4 begal sadis yang kerap beraksi di sejumlah lokasi di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur diringkus polisi. Dalam aksinya, mereka kerap melukai korbannya dengan senjata tajam. Hengki Bambang Irawan dan Chandra Saputra digelandang polisi ke Mapolres Ogan Komering Ulu Timur pada Rabu siang. Mereka adalah 2 dari 4 komplotan begal sepeda motor yang kerap beraksi di sejumlah lokasi di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur. Keduanya ditangkap polisi di rumah masing-masing di Desa Kurungan Nyawa, Buai Madang, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur. Dalam aksinya, komplotan ini kerap mengincar pengendara sepeda motor yang melintas di jalan sepi. Mereka menghadang korbannya di jalan sepi dan mengancam dengan senjata tajam. Komplotan ini dikenal sadis dan tidak segan-segan melukai korbannya jika tidak mau menyerahkan sepeda motor. Jadi pelaku ini kami tangkap dalam kasus pencurian yang kekerasan pasal 365. Jadi setelah kami mendapat laporan dari masyarakat, dari korban, kami langsung melakukan rangkaian penyelidikan, dan setelah kami menemukan tanda-tanda dan keberadaannya, kami langsung melakukan upaya paksa yaitu penangkapan dari tim opsional
unit Bidum Oku Timur, dan kami tangkap di dalam rumah. Untuk pelaku sendiri ini beraksinya sendirian atau ada tim gitu? Jadi menurut keterangan dari tersangka ini melakukan aksinya bersama dengan kelompoknya, yaitu terdiri dari 4 orang. 2 diantaranya sudah kami amankan, sedangkan 2 diantaranya masih dalam pencarian. Polisi kini memburu 2 rekan tersangka yang identitasnya telah diketahui. Kedua tersangka dijerat dengan pasal tentang pencurian serta kekerasan dengan ancaman hukuman paling lama 9 tahun penjara. Dedi Irwansyah melaporkan dari Ogan Komering, Ulu Timur. Informasi lainnya, seorang dokter yang diduga melakukan pelecehan seksual kepada istri pasien di salah satu rumah sakit di Banyuasin ditetapkan sebagai tersangka. Penetapan status tersangka dilakukan setelah polisi memiliki bukti-bukti yang dianggap kuat. Dokter berinisial MYD yang melecehkan seorang istri pasien di salah satu rumah sakit di Kabupaten Banyuasin pada Desember tahun lalu ditetapkan sebagai tersangka. Penetapan status tersangka ini usai bukti dianggap kuat dari gelar perkara yang dilakukan polisi. Meski ditetapkan sebagai tersangka, Dr. MYD belum dilakukan penahanan oleh pihak kepolisian. Dalam waktu dekat, tersangka akan kembali dipanggil untuk diperiksa terkait adanya kesepakatan damai antara korban dengan pelaku. Perkembangannya untuk terlapor ini sudah ditetapkan sebagai tersangka pada tanggal 17 April 2024. Dan untuk selanjutnya nanti akan dilakukan pemanggilan sebagai tersangka untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Ini kan ada kabarnya dokter sama korban sudah berdamai. Untuk tindakan hukumnya seperti apa, Bu, yang ditangani oleh kita, Bu? Untuk perdamaian nanti kita menunggu perkembangan lebih lanjut dari penyidik untuk informasinya seperti apa. Kuasa hukum korban membantah telah berdamai dengan tersangka dan meminta polisi untuk menahan tersangka dari statusnya. Pidana mengenai asusila ini tidak dikenal di luar peradilan. Jadi harus selesai melalui proses peradilan, kecuali terhadap pelakunya itu anak. Jadi kalau pelakunya itu anak, bisa dia stop. Tapi dalam hal ini karena dia pasal nambi tidak bisa stop, bukan aduan nambi itu. Jadi perkara ini baik bagaimanapun berdasarkan ketentuan hukumnya harus tetap proses jalan meskipun ada damai. Damai itu hanya sekedar meringankan hukuman nanti. Sebelumnya, pelecehan yang dilakukan tersangka terjadi di salah satu rumah sakit Kabupaten Banyuasin pada Desember tahun lalu, saat korban tengah menjaga suaminya pasca operasi. Kasus ini pun ramai di media sosial setelah rekaman kamera pengawas tersebar. Muhammad Ardiansyah Putra melaporkan dari Kota Palembang. Warga Desa Mulia Jaya, Kabupaten Ogan Komering Ilir menyerahkan 4 pucuk senjata api rakitan secara sukarela kepada Polres Ogan Komering Ilir. Polisi mengimbau warga yang memiliki atau masih menyimpan senjata api ilegal agar segera menyerahkan secara sukarela. Sejumlah perangkat Desa Mulia Jaya, Kecamatan Mesuji Raya, Kabupaten Ogan Komering Ilir mendatangi Polres Ogan Komering Ilir. Rombongan yang dipimpin Kepala Desa Mulia Jaya ini hendak menyerahkan 4 pucuk senjata api rakitan jenis revolver. Senjata api ilegal ini diserahkan secara sukarela oleh 4 orang warga setelah mendapat imbauan dari perangkat desa. Polres Ogan Komering Ilir sering mengimbau masyarakat untuk tidak menyimpan atau memiliki senjata api ilegal. Mereka yang masih memiliki senjata api ilegal diminta segera menyerahkannya secara sukarela kepada polisi. Penyerahan ini tentunya berproses, mulai dari awal kami menghimbau kepada masyarakat, sinergi dengan Pemda, kemudian dukungan dari aparatur kecamatan, aparatur desa, sehingga ada kesadaran dari masyarakat untuk secara sukarela melakukan penyerahan sempira ini. Ini adalah salah satu bentuk trust, kepercayaan masyarakat, khususnya di wilayah Kecamatan Mesuji Raya kepada pihak Polres Oki dan Polsek Mesuji Raya yang sudah dengan sukarela menyerahkan sempira. Kita sama-sama tahu bahwa di
wilayah Oki, lebih umumnya di wilayah Palembang sering terjadi tindak pidana baik itu curat, curas, ataupun penganiayaan yang menggunakan sentira. Jadi upaya dari Polres Oki untuk meminimalisir kejadian-kejadian tersebut, kita memberikan himbauan kepada masyarakat secara sadar untuk penyerahan. Polisi berharap apa yang dilakukan warga Desa Mulia Jaya ini dapat diikuti warga lainnya yang masih memiliki ataupun menyimpan senjata api rakitan ilegal. Warga dijamin tidak akan diproses secara hukum. Langkah ini dilakukan untuk menekan angka kejahatan, khususnya kejahatan dengan menggunakan senjata api ilegal. Dedi Irwansyah melaporkan dari Kabupaten Ogan Komering Ilir.